Halo, saya Ariel Noah. Jangan lupa kalian subscribe channel ini ya. Channel Karam Kali Aja Seram. Jangan lupa juga kalian like, komen, dan share. Terima kasih ya. Bye-bye. Kali Aja Seram. Kadang, di jalan yang sepi, kita nggak cuma bawa barang atau beban pikiran. Ada yang ikut, ada yang nggak kelihatan, dan mereka punya caranya sendiri buat menyapa. Saya nggak pernah percaya cerita-cerita horor sopir, sampai saya ngalamin sendiri di jalur Cikamurang, sebuah jalan sunyi yang jadi mimpi buruk buat banyak sopir proyek seperti saya. Awalnya, saya cuma mau antar aki alat berat ke Subang, tugas sederhana, cuma saya, mobil pickup, dan jalan panjang yang gelap. Tapi, malam itu berubah jadi pengalaman yang gak akan pernah saya lupakan. Simak sampai habis ya ceritanya. Jangan lupa subrek, like, dan komen markilai. Mari kita mulai. Jasa pengurusan NPWP. Buat kamu yang sibuk, tidak mau pusing urus NPWP, serahkan ke kami. Langsung jadi, langsung bisa dipakai untuk apa aja. ADM-nya 50.000 aja. Hubungi WhatsApp 08228399989955. Perjalanan aneh di malam sepi. Saya bekerja sebagai sopir di perusahaan penyewaan alat berat. Awalnya, saya hanya tukang las. Tapi karena bisa nyetir, bos menyuruh saya jadi sopir. Pekerjaan saya sehari-hari mengantar kebutuhan proyek, seperti ekskavator atau suku cadang. Suatu malam, saya mendapat tugas mengantar aki ke Subang karena alat berat di sana mati. Awalnya, saya ingin naik motor, tapi karena jaraknya jauh, saya bawa mobil pickup Grand Max sendirian. Berangkat jam 10 malam, saya mampir dulu ke Cikarang untuk drop barang kecil. Setelah selesai, saya melanjutkan perjalanan ke Subang. Rute yang saya ambil melewati tol Cikamurang, lalu keluar dan masuk jalan biasa. Di luar tol, jalan mulai sepi. Hanya ada lampu-lampu jalanan yang jaraknya berjauhan, memancarkan cahaya redup. Waktu itu, sekitar jam 1 dini hari, udara dingin dan mata mulai lelah. Tapi, saya terus menyetir karena ingin cepat sampai. Saat melintasi jalan lurus yang gelap, saya melihat sesuatu di tengah jalan. Seorang perempuan berdiri dengan kain putih panjang, menghadap ke arah mobil saya. Refleks, saya injak rem mendadak. Mobil berhenti beberapa meter dari dia. Saya pikir, jangan-jangan dia butuh bantuan. Tapi ketika saya menyalakan lampu jauh, wajahnya tidak terlihat, seperti tertutup bayangan gelap. Meski begitu, saya merasa seperti dia sedang menatap langsung ke saya. Pelan-pelan, saya buka kaca jendela dan mencoba bertanya, "Mbak, ada apa?" Tapi dia diam saja, tidak bergerak sama sekali. Rasa tidak enak mulai muncul. Saya mundurkan mobil sedikit, berharap dia memberi tanda, tapi tiba-tiba perempuan itu menghilang begitu saja, hanya dalam kedipan mata. Merinding, saya langsung tancap gas, tapi baru beberapa meter, saya merasa ada sesuatu yang berat di bak belakang. Suara dentuman pelan terdengar berulang-ulang, seperti ada benda berat dilemparkan ke sana. Ketika saya menoleh melalui kaca spion, saya melihat sesosok gelap duduk di bak mobil, memegang sesuatu seperti kepala. Saya tidak berani berhenti. Gas saya tekan habis-habisan sampai akhirnya sampai ke proyek di Subang. Sesampainya di sana, saya ceritakan semuanya ke mandor. Tapi anehnya, ketika mereka cek bak mobil, tidak ada apa-apa di sana. Namun, aki yang saya bawa terlihat seperti sudah tergores-gores, seperti bekas cakar. Setelah kejadian itu, badan saya lemas, keringat dingin mengalir tanpa henti. Mandor yang mendengar cerita saya hanya tertawa kecil, lalu berkata, "Sudah biasa, Mas, ini kan daerahnya memang, gitu." Saya heran, maksudnya, gitu, apa? Tapi sebelum saya sempat bertanya lebih lanjut, dia menepuk pundak saya dan menyuruh saya istirahat sebentar di pos proyek. Di pos itu, saya duduk sambil mencoba menenangkan diri, pikiran saya masih kacau. Bayangan perempuan di tengah jalan itu terus menghantui. Bahkan saat memejamkan mata sejenak, saya merasa ada yang mengintip dari jendela pos. Tapi ketika saya buka mata, tidak ada apa-apa. Tidak lama kemudian, mandor kembali menghampiri saya. Dia membawa kopi dan berkata, "Udah tenang belum?
Mas, kalau udah, nanti baliknya hati-hati aja, biasanya nggak sampai 2 kali kok gangguannya. Saya menatap dia, bingung, apa maksudnya nggak sampai 2 kali, tapi saya terlalu takut untuk bertanya lebih lanjut. Perjalanan pulang setelah urusan selesai, sekitar pukul 4 pagi saya memutuskan pulang. Matahari belum terbit, tapi langit sudah mulai agak terang. Saya berpikir, mungkin ini aman, udah nggak malam lagi. Saya nyalakan mesin mobil dan mulai menyetir kembali ke Cikamurang. Jalanan masih sepi, awalnya perjalanan terasa biasa saja. Tapi tiba-tiba, saya merasa seperti ada yang memegang leher saya dari belakang. Sensasinya dingin, seperti tangan yang sudah lama kaku. Saya panik, tapi tidak berani menoleh. Tangan saya gemetaran memegang setir, tapi mobil tetap saya lajukan. Tiba-tiba, ada suara berat, berhenti. Suara itu terdengar dari kursi penumpang sebelah saya. Saya langsung melirik, dan saya melihat sosok perempuan yang tadi berdiri di tengah jalan. Kali ini, wajahnya terlihat jelas, pucat, dengan mata hitam kosong dan mulut menganga seperti menjerit tanpa suara. Saya hampir kehilangan kendali, tapi saya langsung ingat nasihat mandor. Jangan sampai berhenti, jadi saya abaikan rasa takut, menggigit bibir, dan terus menyetir, tanpa menoleh lagi. Perempuan itu tetap di sana, duduk di kursi penumpang. Kadang-kadang saya melihat dia tersenyum tipis dari sudut mata saya, seolah menikmati ketakutan saya. Baru setelah saya keluar dari area Cikamurang, sosok itu menghilang. Tidak ada suara, tidak ada jejak, hanya aroma bunga melati yang tertinggal. Sesampainya di kantor, saya langsung cerita ke teman-teman sopir lainnya. Salah satu dari mereka, yang lebih senior, berkata sambil tertawa kecil, "Ah, berarti udah resmi, Mas, kalau sopir di sini belum diganggu di Cikamurang, tandanya belum sah jadi bagian dari kita." Saya hanya bisa melongo. Ternyata, hampir semua sopir di perusahaan ini pernah mengalami hal yang sama. Daerah itu memang terkenal angker, terutama bagi mereka yang lewat sendirian malam-malam. Sejak saat itu, saya tidak pernah mau ambil tugas malam lagi, apalagi ke arah Subang. Biar saja teman yang lain, saya cukup sekali merasakan teror itu, dan itu sudah lebih dari sejak kejadian itu. Saya mulai lebih berhati-hati dengan rute perjalanan, terutama kalau harus melintas daerah Cikamurang malam-malam, tapi, hidup tidak selalu memberi pilihan. Beberapa minggu kemudian, saya kembali dapat tugas ke daerah yang sama. Kali ini membawa alat berat, ekskavator, untuk proyek baru di Subang. Awalnya, saya menolak. Saya bilang ke bos, "Pak, yang lain aja deh, saya trauma." Tapi bos hanya tertawa sambil menepuk pundak saya. "Ah, masa sih, paling cuma perasaan aja. Lagian, kamu kan udah pengalaman, nggak usah takut." Dengan berat hati, saya akhirnya berangkat. Kali ini tidak sendirian. Saya ditemani salah satu rekan kerja, Ujang namanya. Dia orangnya santai, malah lebih banyak bercanda sepanjang perjalanan, seperti tidak peduli dengan cerita-cerita horor yang sudah tersebar di kalangan sopir. Perjalanan kedua ke Subang kami berangkat sore hari, sekitar pukul 5, supaya tidak kemalaman sampai di sana. Sepanjang jalan, Ujang terus cerita soal pengalaman-pengalaman aneh yang pernah dia dengar dari sopir lain. Tapi semakin dia bercerita, saya semakin merasa tidak nyaman. Apalagi saat matahari mulai tenggelam dan langit berubah gelap. Kami sampai di area Cikamurang sekitar pukul 9 malam. Jalanannya tetap sepi. Hanya ada sesekali motor yang lewat. Kali ini, saya berharap kehadiran Ujang bisa membuat perjalanan lebih aman. Tapi ternyata, kehadiran dia justru membawa hal baru yang lebih menyeramkan. Saat mobil melaju di jalan lurus yang gelap, tiba-tiba Ujang memukul bahu saya. Lihat itu, ada orang jalan di depan." Saya langsung fokus ke jalan. Benar saja, di kejauhan terlihat seorang laki-laki berjalan pelan dengan pakaian serba hitam. Langkahnya kaku, seperti orang yang kelelahan. "Kita pelanin, ya?" tanya saya. "Iya, siapa tahu dia mau numpang," jawab Ujang. Tapi ketika mobil mendekat, sesuatu yang aneh terjadi. Laki-laki itu tiba-tiba berhenti dan berdiri di pinggir jalan, menghadap kami. Wajahnya tidak terlihat jelas, tapi posturnya seperti membungkuk, seolah sedang menahan sakit. "Berhenti bentar, Mas," kata Ujang sambil membuka kaca. Begitu kaca mobil terbuka, udara dingin langsung masuk. Saya merasakan hawa aneh, tapi Ujang tetap santai. Dia memanggil laki-laki itu, "Bang, mau kemana?"
mau ikut?" Laki-laki itu tidak menjawab, hanya mengangkat tangannya sedikit, seperti melambaikan tangan. Tapi anehnya, saat dia melambaikan tangan, suara seperti gemerincing rantai terdengar samar. Ujang mengernyit, tapi tetap melanjutkan, "Kalau mau ikut, ayo naik." Tiba-tiba, laki-laki itu berbalik dan berjalan ke arah mobil. Tapi saat dia mendekat, saya baru sadar, dia tidak punya kaki. Sosok itu seperti melayang, dan rantai yang berbunyi tadi ternyata terikat di lehernya. Saya langsung panik, menutup kaca, dan menginjak gas. Ujang berteriak, jangan kabur dulu, siapa tahu dia beneran butuh bantuan." Tapi saya tidak peduli, saya hanya ingin keluar dari jalan itu secepat mungkin. Keanehan di bak mobil beberapa kilometer kemudian, suasana kembali tenang. Ujang sempat marah-marah, bilang saya pengecut. Tapi saat saya mencoba menenangkan diri, saya mendengar suara dari bak belakang. Suara seperti sesuatu yang berat bergeser perlahan. Saya dan Ujang langsung saling pandang. "Kamu bawa barang tambahan, enggak?" tanya dia. "Enggak, cuma ekskavator aja." Dengan hati-hati, kami berhenti di pinggir jalan untuk mengecek. Ujang turun lebih dulu, berjalan ke bak mobil sambil membawa senter. Saya menunggu di dalam, jantung berdegup kencang. Beberapa detik kemudian, Ujang menjerit, "Mas, jalan, cepat jalan." Saya langsung panik, tapi sebelum sempat menyalakan mesin, pintu mobil di sebelah saya terbuka. Sosok laki-laki dengan rantai di leher itu muncul, wajahnya penuh luka, dan matanya merah menyala. Saya hanya bisa menjerit sebelum semuanya menjadi gelap. Ketika saya sadar, saya sudah berada di sebuah klinik kecil. Ternyata, mobil ditemukan warga terparkir di pinggir jalan tanpa sopir. Ujang ditemukan pingsan di semak-semak dekat situ. Sementara saya ditemukan di jok depan, tidak sadarkan diri. Sampai sekarang, saya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi setelah itu. Tapi satu hal yang pasti, saya tidak akan pernah kembali ke Cikamurang lagi. Meskipun bos saya menawarkan gaji 3 kali lipat sekalipun. Setelah kejadian malam itu, saya benar-benar tidak mau lagi menginjakan kaki di area Cikamurang. Trauma saya terlalu besar. Tapi anehnya, beberapa hari setelah insiden tersebut, saya mulai merasa ada sesuatu yang ikut pulang. Keanehan di rumah semua berawal ketika saya kembali ke rumah setelah keluar dari klinik. Badan saya masih lemas, dan pikiran tidak karuan. Tapi malam itu, saya merasa sedikit tenang karena akhirnya bisa tidur di tempat sendiri. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Malam pertama, saya terbangun sekitar jam 2 dini hari. Ada suara-suara aneh dari arah halaman belakang, seperti suara rantai yang diseret. Saya mencoba mengabaikannya, berpikir itu hanya perasaan saya. Tapi suara itu semakin jelas dan terasa mendekat ke jendela kamar saya. Saya memberanikan diri mengintip melalui celah tirai, tapi tidak ada apa-apa di luar. Namun, saat saya memejamkan mata lagi, ada suara ketukan di jendela, pelan, tapi teratur. Ketika saya membuka mata, saya melihat bayangan hitam berdiri di luar jendela, menatap langsung ke arah saya. Matanya merah menyala, sama seperti sosok yang saya lihat di mobil malam itu. Saya tidak bisa bergerak, hanya bisa memejamkan mata sambil membaca doa yang saya ingat. Entah bagaimana, bayangan itu akhirnya menghilang menjelang subuh. Gangguan yang makin parah hari-hari berikutnya, gangguan semakin sering terjadi. Barang-barang di rumah sering berpindah tempat, piring pecah tanpa alasan, dan saya mulai mencium aroma melati setiap malam, meski tidak ada bunga di rumah saya. Puncaknya terjadi ketika saya mendengar suara seseorang memanggil nama saya di tengah malam. Suaranya berat dan serak, seperti laki-laki yang pernah saya temui di jalan. "Mas, keluar, Mas, aku di sini." Suara itu berasal dari luar rumah, tapi setiap kali saya keluar untuk mengecek, tidak ada siapa-siapa. Saya akhirnya menceritakan semua ini ke teman saya, Ujang, yang juga mengalami kejadian serupa setelah malam itu. Dia bilang dia sering bermimpi buruk tentang laki-laki dengan rantai di leher. Dalam mimpinya, laki-laki itu selalu bertanya, "Kenapa kalian tinggalkan aku?" Kami mulai berpikir, mungkin ada sesuatu yang belum selesai. Kembali ke Cikamurang atas saran seorang tetua di kampung, saya dan Ujang akhirnya memutuskan untuk kembali ke tempat kejadian di Cikamurang. Tetua itu bilang, kalau memang ada yang ikut, biasanya dia ingin diselesaikan urusannya. Cari tahu, jangan sampai kalian abaikan.
Dengan rasa takut yang masih menyelimuti, kami kembali ke sana pada siang hari. Jalanan yang dulu terasa gelap kini terlihat biasa saja, tapi suasana tetap mencekam. Di lokasi tempat saya pertama kali bertemu laki-laki itu, kami berhenti dan menyalakan dupa, sesuai arahan tetua kampung. Kami juga membawa bunga dan sesajen kecil sebagai bentuk permohonan maaf. Saat sedang meletakkan sesajen, tiba-tiba terdengar suara rantai dari arah semak-semak. Saya dan Ujang langsung menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Tiba-tiba, aroma melati kembali tercium kuat. Di antara dedaunan, kami melihat sosok laki-laki itu muncul. Kali ini, dia tidak terlihat menyeramkan, matanya kosong, tapi ada air mata yang mengalir di pipinya. Dia hanya berdiri di sana, tidak mendekat, tidak berkata apa-apa. Saya memberanikan diri bicara, "Kami minta maaf, kami tidak bermaksud mengabaikanmu." Sosok itu menunduk perlahan, lalu menghilang bersama aroma melati. Sejak hari itu, tidak ada lagi gangguan di rumah saya atau Ujang. Namun, setiap kali melintasi jalan Cikamurang, saya selalu mengirim doa dalam hati, berharap tidak ada lagi yang perlu kami bawa pulang. Cerita ini jadi pengingat bagi saya, di jalan yang sepi, terutama malam hari, kita tidak pernah benar-benar sendiri. Rahasia di balik sosok berantai beberapa hari setelah pertemuan kembali di Cikamurang, saya dan Ujang tidak sepenuhnya merasa lega. Gangguan memang berhenti, tapi rasa penasaran tetap mengganggu pikiran kami. Siapa sosok berantai itu? Kenapa dia muncul di jalan itu? Akhirnya, kami memutuskan mencari tahu lebih dalam. Berbekal cerita dari sopir-sopir lain dan bantuan warga setempat, kami menemukan seseorang bernama Pak Hadi, seorang tetua kampung yang tinggal tidak jauh dari jalur Cikamurang. Kata warga, dia tahu banyak tentang sejarah jalan tersebut. Ketika kami menemui Pak Hadi, dia langsung mengangguk saat kami menceritakan sosok yang kami lihat. Wajahnya serius, seperti menyimpan sesuatu yang berat. "Kalian bertemu dia?" "Iya, dia itu dulu seorang mandor proyek jalan," kata Pak Hadi, menghela napas panjang. Dia melanjutkan cerita. "Sekitar 15 tahun lalu, waktu jalan itu masih dalam tahap pembangunan, ada kecelakaan. Mandor proyek, seorang laki-laki muda yang dikenal disiplin dan keras, tewas di lokasi itu. Tapi kematiannya penuh misteri. Ada yang bilang dia sengaja dibunuh karena sering memotong gaji pekerja. Ada juga yang bilang dia dikutuk karena mengabaikan kecelakaan seorang buruh yang meninggal di proyek itu." Saya dan Ujang hanya bisa terdiam mendengar ceritanya. Setelah dia meninggal, banyak yang lihat dia muncul di jalan itu. Tapi dia nggak ganggu semua orang, cuma mereka yang lewat dengan beban, baik beban hati, atau beban barang, seperti kalian. Pak Hadi menatap kami dalam-dalam. Dia mungkin tidak bermaksud jahat, tapi jiwanya terjebak. Ada sesuatu yang belum selesai di dunia ini. Kalau kalian sudah minta maaf dan melakukan ritual kemarin, itu langkah awal, tapi kalau kalian masih merasa ada yang tidak beres, mungkin dia butuh kalian untuk menyampaikan pesannya. Petunjuk lewat mimpi malam itu. Setelah bertemu Pak Hadi, saya mulai merasa gelisah, tidur saya tidak nyenyak, dan akhirnya saya kembali bermimpi tentang sosok berantai itu. Kali ini lebih jelas. Dia tidak lagi menyeramkan, tapi wajahnya penuh luka dan kesedihan. Dalam mimpi, dia berjalan menuju sebuah gubuk tua di tengah hutan. Di gubuk itu, saya melihat dia berdiri di depan pintu, menunjuk sesuatu di dalamnya. Saat terbangun, saya langsung menceritakan mimpi itu kepada Ujang. Anehnya, dia mengaku bermimpi hal yang sama. Kami mulai yakin ini adalah petunjuk. Pencarian di gubuk tua keesokan harinya, dengan bantuan Pak Hadi, kami mencari lokasi yang mirip dengan yang ada di mimpi kami. Butuh waktu hampir sehari penuh, tapi akhirnya kami menemukannya, sebuah gubuk tua yang sudah lapuk, berada di dalam hutan kecil tidak jauh dari jalan Cikamurang. Begitu masuk ke dalam gubuk, udara terasa berat, bau lembab dan busuk menyeruak, seperti ada sesuatu yang terkubur lama di sana. Di sudut ruangan, kami menemukan peti kayu kecil yang terkunci. Dengan hati-hati, kami membuka peti itu. Di dalamnya, kami menemukan rantai yang sama seperti yang dikenakan sosok itu, serta beberapa barang pribadi seperti jam tangan, buku catatan, dan lembaran uang lusuh. Ada juga sebuah kertas dengan tulisan yang sudah hampir pudar. "Aku hanya ingin jatah mereka dikembalikan." Kami tercengang, mungkinkah ini permintaan terakhirnya? Apakah dia ingin keadilan bagi para buruh yang pernah dirugikan?
Penutup yang membawa kedamaian dengan arahan Pak Hadi, kami membawa barang-barang itu ke lokasi pembangunan jalan di Cikamurang, tepat di tempat di mana dia ditemukan meninggal. Kami mengubur rantai dan barang-barangnya di sana, sambil membacakan doa yang dipimpin Pak Hadi. Ketika upacara selesai, angin berhembus lembut, membawa aroma melati yang samar tapi tidak lagi menyeramkan. Saya dan Ujang merasa beban besar di hati kami terangkat. Sejak hari itu, kami tidak pernah lagi diganggu, baik di jalan Cikamurang maupun di rumah. Namun, kami selalu membawa cerita ini ke teman-teman sopir lainnya sebagai pengingat. Hormati setiap tempat yang kita lewati, dan jangan pernah abaikan tanda-tanda dari alam. Sejak kejadian itu, saya nggak pernah lagi menganggap enteng cerita horor di jalan, entah itu nyata atau cuma ilusi. Saya percaya, ada sisi dunia yang nggak bisa kita pahami sepenuhnya. Dan kalau kalian suatu saat lewat jalur Cikamurang, apalagi malam-malam, saran saya cuma satu, jangan berhenti, jangan menoleh, dan jangan pernah abaikan firasat. Karena siapa tahu, kalian juga akan disapa. Buat kamu yang lagi nganggur, kamu bisa daftar Maxim aja, lumayan buat tambahan. Buat yang mau daftar, tanpa SIM bisa, kendaraan lama bisa, langsung jadi, langsung bisa dipakai untuk narik. ADM-nya 50.000 aja. Hubungi WhatsApp 082283999895. Bisa untuk seluruh wilayah di Indonesia.